teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Eca, yakni Dibaca, Discuss bareng Eca. Nah, di episode kali ini kita akan membahas satu masalah yang lagi booming banget, lagi viral banget, lagi banyak banget yang membahas di media sosial. Tapi meskipun masih banyak yang membahas, masih banyak loh netizen-netizen yang meng-skip, yang nggak peduli dengan masalah ini. Dan menurut aku, kita wajib banget teman-teman buat bahas ini di episode kita kali ini. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa kok dibahas di episode ini? Dan kenapa kita perlu membahas ini? Karena teman-teman, asal kalian tahu, konflik yang akan kita bahas, pembahasan yang akan kita bahas kali ini, itu adalah salah satu konflik yang menjadi krisis terbesar, krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Kalian bayangin, sampai jadi krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Berarti itu adalah salah satu konflik yang benar-benar gede banget. Dan dengan adanya kalimat kemanusiaan itu, pasti kalian udah tahu dong kalau kita bakal bahas apa. Bener banget, kita akan membahas konflik Sudan. Nah, kalau misal kita membahas tentang konflik Sudan, itu pasti banyak banget yang dibahas teman-teman. Maka dari itu, karena videonya ini nggak akan terlalu lama ya, podcast kita nggak akan lama-lama teman-teman. Maka dari itu, aku akan langsung masuk ke salah satu konflik yang amat sangat spesifik ya. Menurut aku ini sangat spesifik dengan kasus di Sudan, yaitu pengepungan dan serangan di kota El Safer di wilayah Darfur. Sebagai anak hukum, pasti kita pernah belajar nggak sih tentang hukum humaniter internasional? Nah, teman-teman, di episode kali ini aku mau membagi sedikit ilmu ke kalian, para penonton setia Dibaca, Discuss bareng Eca. Aku mau ngasih sedikit ilmu ke kalian tentang hukum humaniter internasional dan juga tentang perperangan, pengepungan, dan serangan di El Safer. Ini pasti akan menarik banget menurut aku, karena jadi banyak ilmu, banyak pengetahuan yang aku kasih ke kalian. Tapi ya, tentu nggak mungkin dong aku sendiri, ya kan? Nggak mungkin aku ngasih tahu ke kalian dengan pengetahuanku yang minim ini. Maka dari itu, aku akan mengundang beberapa narasumber. Nah, biasanya dibaca, didiskus bareng Eca, biasanya cuma ada 1 narasumber, 2 narasumber. Tapi di episode kali ini ada 3 narasumber sekaligus yang keren-keren, kece-kece, dan cantik. Pasti kalian hitungan siapa aja. Nah, sebelum kita lanjut ke narasumber, aku mau kasih tahu sedikit apa sih hukum humaniter itu ke kalian. Nah, hukum humaniter itu adalah hukum yang mengatur tentang kemanusiaan, tentang tentang pasal, tentang doktrin, dan juga tentang peraturan ketika peperangan terjadi. Nah, ini kan benar-benar kaitannya sama pembahasan kita kali ini nggak sih, tentang pengepungan dan serangan di El Safer di wilayah Darfur. Maka dari itu, aku pengen nih kasih ilmu ke kalian tentang apa sih kaitannya tentang peperangan dan hukum humaniter internasional. Selanjutnya, mari kita lanjut langsung ke para narasumber. Tapi sayang banget teman-teman, narasumbernya nggak bisa datang secara offline, jadi kita nggak bisa satu frame. Jadi ini konsepnya video ini tuh juga baru teman-teman. Biasanya mereka narasumbernya datang langsung berhadapan sama aku, tapi kali ini narasumbernya ada di layar sebelah, ada di video sebelah. Maksudnya tuh nanti ada secara daring nih, kita podcast secara daring. Ini kita memanfaatkan teknologi kita yang sedang merajalela, yang sudah modern, kita memanfaatkan. Jadi kita kenalan dulu sama para narasumber. Teman-teman, karena kita udah kenalan dengan 3 narasumber cantik-cantik kita kali ini di episode ini. Tadi siapa namanya? Kalala, Kak Alia, sama Kanini ya. Aduh, itu menurut aku mereka amat sangat banyak ilmunya, dan maka dari itu kenapa aku mengundang mereka menjadi narasumber di episode Dibaca kali ini, karena mereka emang mengerti ya. Mereka mengerti tentang hukum humaniter, mereka juga mengerti tentang hukum internasional apapun, juga mengerti tentang konflik yang ada di Sudan, di kota El Safer ini. Oke teman-teman ya, tanpa banyak
omong lagi tanpa basa-basi lagi, langsung kita masuk ke podcast kita hari ini. Ada apa sih sebenarnya di Sudan? Nah teman-teman, biar nggak lama-lama lagi, kita langsung masuk ke topik di episode kali ini, yakni peperangan dan serangan di El Safer di wilayah Darfur. Sebenarnya aku yakin banget kalian para penonton tuh udah banyak tahu kan tentang konflik apa yang di Sudan gitu, apa yang sedang terjadi di Sudan. Tapi mungkin kalian juga banyak yang belum ngerti tentang seluk beluknya apa yang terjadi, atau sebenarnya nih lawan apa gitu. Nah maka dari itu ini ada 3 narasumber cantik-cantik yang udah aku undang hari ini. Mari kita tanya beberapa pertanyaan yang bisa menjawab beberapa pertanyaan para penonton dan juga tentunya pertanyaan yang aku gitu. Yuk langsung kita ke pertanyaan yang pertama. Nah di sini karena narasumbernya 3, kayaknya aku bakal tanya per orangnya aja ya teman-teman. Dan di sini aku mau tanya dulu ke Kak siapa ya? Aku mau tanya dulu ke Kak Lala. Nih Kak Lala ya. Ini kan sebenarnya banyak nih berita simpang siur antara Sudan atau antara ini dan antara itu, tentang peperangan ini, tentang pengepungan ini. Tapi itu sebenarnya masih abu. Menurut aku masih masih bingung tuh sebenarnya di Sudan ini konfliknya tuh antara siapa lawan siapa sih gitu. Aku pengen tahu nih menurut Kak Lala, atau aku pengen ada info baru dari Kak Lala. Sebenarnya di Sudan ini siapa lawan siapa gitu. Oke, sebelumnya aku ngucapin terima kasih banyak buat Mbak Ersa yang udah ngasih kesempatan nih buat aku berbicara sama teman-teman juga sekalian di sini ya. Nah, oke teman-teman, jadi supaya pembahasan kita nggak abstrak nih, aku mau jelasin dulu siapa lawan siapa sih yang ada di Sudan, yang ada di perang Sudan sekarang ini. Jadi teman-teman, sejak tahun 2023 ini, Sudan ini nih sudah dilanda oleh konflik yang didasarkan oleh 2 aktor utama ya. Yang pertama nih ada SAF, Sudanese Armed Forces, yang merupakan militer resmi negara Sudan, dan yang kedua nih ada Rapid Support Forces, di mana ini tuh pasukan paramiliter yang berasal dari milisi di Darfur. Nah, tapi RSF ini akhirnya berkembang menjadi mempunyai kekuatan militer dan kekuatan politik sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung apa sih milisi itu? Jadi teman-teman, milisi itu adalah kelompok bersenjata yang bukan merupakan bagian resmi dari militer negara. Tapi teman-teman, yang aku baca ya, RSF ini tuh mempunyai kekuatan sendiri teman-teman, di mana mereka tuh punya pendanaan sendiri, jaringan logistik independen, serta mereka nih punya akses ke tambang emas loh yang akan menjadi penghasilan mereka gitu. Mereka ini juga ini loh teman-teman, mereka ahli dalam pertempuran. Maka dari itu RSF ini merasa kalau dia tuh punya independensi kekuatan sendiri. Nah, kita masuk nih ke awal perang. Gimana sih kok bisa perang Sudan ini terjadi, perang saudara Sudan ini ya? Jadi awalnya nih pemerintah Sudan ingin mengintegrasikan RSF ke dalam militer resmi negara itu. Nah, supaya menjadi bagian transisi politik yang memiliki satu tujuan utama dan satu struktur komando. Nah, akhirnya dari situ si RSF ini kan dia sempat bergabung dengan SAF ini sempat teman-teman. Tapi dia tuh tetap pengen punya kekuatan sendiri. Nah, si SAF sebagai militer resmi negara ini melihat si RSF ini kalau dibiarkan sendiri, ini dia menjadi bahaya dan pengaruh besar yang akan menjadi ancaman bagi monopoli militer yang ada di Sudan itu. Nah, akhirnya sejak saat itulah pertempuran itu terjadi ya. Awalnya nih si RSF langsung menargetkan Khartoum, ibu kota Sudan, yang menjadi titik awal pertempuran mereka nih teman-teman. Nah, jadi dalam peperangan ini prinsipnya siapa yang bisa menguasai Khartoum, dia itulah yang memegang kendali penuh atas kekuasaan tersebut. Nah, akhirnya si RSF ini sempat menduduki beberapa bagian di Khartoum. Salah satunya nih fasilitas strategis yang akhirnya sebelum sempat direbut kembali kendalinya oleh SAF. Jadi di sini barang siapa yang merebut dan mempertahankan si Khartoum ini, itu menunjukkan siapa yang memegang kekuasaan atas negara itu. Nah, jadi kontrolnya
ibu kota Khartoum ini menjadi krusial banget buat si SAF sama RSF ini teman-teman. Akhirnya dampaknya itu sangat masif. Ribuan orang ini terpaksa mengungsi, banyak orang yang meninggalkan rumah tanpa harus tahu arahnya kemana, dan juga banyak infrastruktur seperti air, listrik, rumah sakit, dan pasar itu hancur dan tidak dapat berfungsi dengan normal teman-teman. Dan banyak berita yang mengabarkan bahwa ini ya, perang-perang konflik ini tuh menjadi salah satu krisis pengungsian dan kemanusiaan terbesar yang terjadi saat ini. Nah, akhirnya di dalam konteks ini nih kita harus memahami posisi El Fasher teman-teman. Jadi El Fasher ini bukan hanya kota yang kita dengar-dengar di berita-berita aja, tapi El Fasher ini sebagai kota kunci di Darfur. Siapa yang menguasai Darfur, dia itu mempunyai keuntungan strategis di wilayah tersebut teman-teman. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya tadi nih Mbak Eca menyinggung bagaimana sih peran HHI dalam konflik ini. Nah, si El Fasher ini nih yang bakal menjadi laboratorium gelapnya. Di sana tuh banyak banget teman-teman terjadi pengepungan, penyerangan ke area sipil, bahkan hambatan bantuan kemanusiaan. Nah, mungkin nih di sini kita bisa bahas lebih dalam ya terkait timeline dari bagaimana sih pengepungan El Fasher ini berkembang dari waktu ke waktu. Mungkin Mbak Alia bisa dijelaskan nih timelinenya nih. Gimana kok bisa El Fasher ini dia nih bisa berkembang sampai akhirnya saat ini bisa menjadi krisis kemanusiaan dan krisis pengungsian terbesar saat ini. Oh, berarti menurut penjelasan dari Kalala itu, kalau misalnya konflik di Sudan ini bukan seperti perang sipil seperti biasa ya? Karena karena ini adalah benturan antara militer di Sudan dengan RSF tadi ya. Oh, gitu. Jadi dampaknya tuh ke warga sipil jadi sangat besar karena emang itu orang itu sendiri gitu. Penduduk situ sendiri karena emang militer itu sendiri gitu ya Kak. Oke teman-teman, biar kalian nggak bingung ya, kayak El Fasher tuh di mana gitu dan Darfur itu di mana, wilayah Darfur itu. Jadi di sini ada petanya, nanti tolong editor ya zoom in di mana El Fasher. Nah, jadi di situ teman-teman, El Fasher itu di sini. El Fasher itu di sini. Nah, seperti yang Kalala bilang tadi, kalau misalnya serangan di Sudan ini bukan seperti serangan sipil biasa, teman-teman, bukan perang seperti biasa, tapi karena ini adalah antara militer Sudan sendiri dengan RSF, maka dari itu dampak keluarga sipil itu jadi besar banget dan juga terutama di wilayah Darfur ya, karena itu emang mereka ngepungnya di situ, mereka ngasih serangannya tuh di situ gitu teman-teman. Karena tadi udah Kak Lala, di pertanyaan kedua ini aku mau ke Kak Alia deh. Aku mau tanya ke Kak Alia. Nah, Kak Alia, kan ini ada berita kan, ada desas-desus kalau semisal kejadian ini adalah salah satu kekerasan atau krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Sebenarnya kenapa sih kok bisa adanya kalimat itu? Dan juga sebenarnya tuh timeline dari pengepungan dan serangan di El Fasher itu seperti apa? Kok sampai ada omongan kayak gitu Kak? Aku pengen nih Kak Alia berbagi kepada penonton dan juga kepada aku untuk menjawab pertanyaan aku kali ini. Oke, makasih buat Mbak Ersa dan Mbak Ula. Aku di sini coba ajak kalian untuk zoom in ke El Fasher-nya. Kita tuh bisa bayangin 3 tahapan besar. Yang pertama nih ada pengepungan dan isolasi. Para pihak bersenjata itu memperketat kontrolnya di jalan keluar dan masuknya kota. Jadi mereka terbatas, geraknya nggak bisa kemana-mana. Buat nerima bantuan makanan juga nggak bisa. Yang kedua itu intensifikasi ke area sipil. Setelah pengepungan jalan, terus kekerasan secara langsung kayak ada tembakan, ada artileri dan semacamnya, itu terjadi bukan di sekitar kota aja tapi di dalam juga. Dan pemukiman yang buat warga tuh harusnya aman tapi nggak jadi aman karena diserang kan tempatnya, dan mereka tuh berpindah-pindah tempat buat nyari tempat aman mereka berlindung. Yang ketiga ada kolapsnya pelayanan kesehatan, karena kan tenaga medis itu kan udah kesusahan nih, kewalahan nerima korban luka perang, ditambah karena sanitasi yang kurang, terus tercemarnya air itu, mereka kan jadi susah ya dapat kehidupan yang layak. Dan obat-obatan kan juga nggak bisa masuk nih ke kotanya. Pokoknya tenaga medis ini jadi kewalahan banget.
Di titik ini, kita tidak lagi berbicara sekedar soal pertempuran, tetapi tentang kota yang dibiarkan pelan-pelan hancur, ekonominya lumpuh, warganya kelaparan, dan infrastrukturnya rusak. Kalau kita ingat materi hukum humaniter, banyak hal di sini seharusnya menjadi alarm besar. Pengepungan yang membuat warga sipil kelaparan, serangan yang mengenai pemukiman, dan runtuhnya fasilitas kesehatan tanpa perlindungan memadai. Dan problem tambahannya, seperti yang tadi disinggung Mbak Ula, adalah bahwa jalur bantuan kemanusiaan pun tidak aman atau tidak benar-benar difasilitasi, sehingga organisasi kemanusiaan kesulitan masuk membawa makanan dan obat. Padahal dalam HHI, bantuan bagi penduduk sipil yang membutuhkan bukanlah bonus, tapi bagian dari kewajiban pihak yang berkonflik. Jadi kalau kita melihat El-Fasher lewat timeline ini, kita seperti sedang menyaksikan buku teks hukum humaniter dibalikan satu persatu, apa yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban. Nah pertanyaannya, ini tuh sekedar perang biasa atau kayak kejahatan pelanggaran serius gitu? Dan untuk itu aku lempar materi ini ke Mbak Rifkoh untuk menjelaskan secara lebih detailnya. Oke Mbak Alia, berarti dan itu terjadi sementara jalur bantuan kemanusiaan di kota itu benar-benar nggak aman ya. Bahkan organisasi kemanusiaan pun sulit banget untuk menyalurkan makanan dan bantuan obat-obatan untuk pengungsian di situ ya. Iya benar, situasinya kan semakin buruk. Jalanan aja tidak dijamin keamanannya. Warga di sana juga nggak bisa kemana-mana. Gimana bantuan mau masuk? Bantuan makanan aja nggak bisa, obat-obatan nggak bisa, apalagi tenaga medis. Oke, itu penjelasan dari Kak Alia. Aku tarik kesimpulannya teman-teman. Jadi menurut Kak Alia itu tadi, info dari Kak Alia, penjelasan dari Kak Alia, sebenarnya konflik di Sudan ini, konflik di El Safer ini bukan kayak di medan perang itu ya tadi ya. Bukan di medan perang, tapi kayak emang kota di El Safer ini lagi dikepung. Jadi mereka ini dikepung yang membuat kayak pasokan makanan, pasokan air itu terhambat ya kan? Pasokan air terhambat, terus juga adanya serangan ke pemukiman warga. Terus juga apa tadi? Aku ketik di sini teman-teman sambil dengerin kalian. Terus juga ada fasilitas kesehatan. Ya pasti kalau peperangan itu kan ada ini kan. Ada pihak yang membantu gitu. Sampai pihak membantu itu kewalahan. Waduh. Ini udah termasuk ini enggak sih emang krisis kemanusiaan banget seperti yang aku bilang tadi di awal, kalau aku tuh mau menggabungkan antara konflik ini dengan hukum humaniter internasional. Kan dari itu sebenarnya aku kepo sih sebenarnya ya. Kan tadi aku udah jelasin kalau hukum humaniter itu kan tentang kemanusiaan, juga tentang peraturan-peraturan ketika perang. Nah, dengan adanya hal ini, dengan adanya konflik Sudan di El Safer ini, sebenarnya apakah ini cuma tragedi kemanusiaan atau emang kategori pelanggaran di hukum humaniter internasional? Kan jadi bingung ya, karena ini banyak banget ya tadi pemasukan makanan nggak ada, pemasukan air nggak ada, terus juga kewalahannya pihak medis. Apakah itu juga termasuk nggak sih atau enggak termasuk dalam HI? Nah di sini aku mau tanya ke Kamini untuk pertanyaan kali ini aku mau tanya ke Kamini. Nah, terima kasih Mbak Eca untuk waktunya tadi. Juga kan kita udah dengar nih dari penjelasan dari Mbak Ula maupun Mbak Alia itu bagaimana. Nah, dari aku ini akan menganalisis dari hukum humaniter internasionalnya bagaimana. Pertama yang harus kita ketahui itu ini tuh jenisnya itu konflik bersenjata internasional ataupun non internasional sih. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi dari penjelasannya Mbak Ula sendiri, itu kita bisa lihat kalau ini tuh konflik non internasional. Konflik bersenjatanya itu antara satu kelompok dan kelompok lainnya, bukan antar negara. Konsekuensinya itu yang pertama ada pasal 3 Konvensi Jenewa. Selanjutnya itu ada di mana prinsip-prinsip dasar dari hukum humaniter internasional. Pertama, dari prinsip dasarnya sendiri itu ada prinsip pembeda. Pembeda sendiri ini adalah bagaimana kita bisa melihat di dalam peperangan itu mana warga sipil dan mana kombatan. Tapi di dalam kasus El-Fasher sendiri ini itu gak ada pembeda di antara itu. Mungkin bakal ada timbul pertanyaan nih dari kita. Sebenarnya ini tuh memang untuk tamengnya warga sipil itu juga mengikuti peperangan atau bagaimana? Ini kan juga harus digarisbawahi kan, bagaimana dengan caranya mereka ini berperang gitu. Yang kedua itu ada kelaparan itu gak boleh menjadi strategi peperangan. Strategi peperangan sendiri kan harus tahu, kita kan juga tahu ya, udah belajar dari hukum humaniter internasional, itu gak boleh dimana warga sipil itu dijadikan umpan gitu. Dengan kelaparan ini itu malah mengurangi populasi juga. Ini juga bakal bisa nimbul pertanyaan besar, sebenarnya ini adalah cara langsung mereka untuk mengurangi populasi atau memang strategi peperangannya seperti itu.
Yang ketiga ini ada di mana tidak adanya perlindungan medis ataupun perawatan-perawatan yang diberikan secara langsung untuk warga sipil. Seharusnya kan kita tahu perlindungan untuk tenaga medis itu seperti apa sih. Nah, tapi di dalam sini itu gak ada. Dan secara tidak sengaja ini tuh kayak cara mereka untuk mengurangi perobatan-perobatan, sehingga mereka itu dibuat untuk seakan-akan ya udah sakit aja. Dan kan di sini juga ada nih. Nah, di sini kan juga ada pengepungan di mana itu semua akses untuk memberikan perlindungan internasional ataupun sumbangan itu tuh dihambat. Terus itu di ketiga ini ada perlindungan khusus bagi fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Kan seperti yang kita tahu di sana itu kesehatan dan tenaga medis itu sangat-sangat minim sekali. Mungkin dari negaranya sendiri itu tidak menyediakan atau seperti apa juga nggak tahu. Tapi di sini juga ada pengepungan di mana orang-orang yang ingin memberikan sumbangan itu tuh dihambat perjalanannya atau ditutup perjalanannya, sehingga bisa kita pertanyakan seharusnya kan bantuan manusia itu bisa masuk gitu loh ke El Fasher, tapi ini tidak bisa sama sekali. Seperti yang kita lihat itu sudah banyak banget prinsip-prinsip dasar yang dilanggar. Seharusnya ini gak boleh, dan peran di sini hukum humaniter itu sebenarnya tidak absen, tapi memang diabaikan, seperti di mana SAF dan RSAF itu seperti mengabaikan perang ini itu seakan-akan tidak ada hukum yang menuliskannya gitu. Berarti Mbak Rifkah, dalam konteks ini tuh HHI itu hanya kuat di atas kertas ya Mbak, tapi dia lemah dalam prakteknya di lapangan. Ibaratnya di sini tuh pihak-pihak yang bertikai itu tidak mementingkan aturan yang telah tertulis dalam HHI ini. Ibaratnya karena mereka mikirnya tidak ada insentif atau keuntungan nih kalau mereka mematuhi HHI ini, malah mereka tuh mementingkan keuntungan militer dan politik itu lebih besar dibandingkan HHI gitu ya Mbak ya. Iya benar sekali Mbak Ula, di mana di sini itu dari kasus El Fasher ini itu memang benar-benar mengabaikan seperti adanya kan hukum humaniter internasional sendiri itu adalah sebagai hukum kebiasaan di mana kita itu harus menerapkannya gitu kan. Tapi di sini itu benar-benar diabaikan seakan-akan hukum humaniter itu benar-benar tidak untuk mereka gitu, tidak berbasis untuk mereka lakukan. Nah, dari sini juga jadi kita bisa lihat nih dari El Fasher di kacamata hukum humaniter internasional itu tuh bukan hanya sekedar kota dalam perang, tapi juga ada kumpulan dugaan pelanggaran. Yang pertama seperti yang aku sebutkan tadi, itu ada pelanggaran prinsip pembedaan. Yang kedua ada kelaparan sebagai senjata itu tadi. Yang ketiga tidak adanya perlindungan kesehatan dan tenaga medis. Yang keempat ini ada hambatan terhadap bantuan kemanusiaan. Jadi benar-benar ini tuh udah benar-benar pelanggaran hukum humaniter internasional. Tapi siapa sih yang bisa menegakkan ini? Sebenarnya ada dari prinsip R2P itu harus dilindungi dari negaranya sendiri, tapi ternyata negaranya sendiri aja tidak bisa untuk melindungi. Jadi bakal ada bantuan dari hukum pengadilan pidana internasional di mana akan membantu Sudan ini bagaimana, tapi tetap harus kita lihat dulu faktanya itu seperti apa sih di lapangan itu kan. Sementara ini kan kita hanya dari desis-desis gimana Al Fasher itu menjalani perangnya gitu kan. Apalagi kan ini hanya perang saudara yang negara mereka aja yang tahu gitu. Oke, jadi penjelasan dari Kak Meme ini kayak gitu ya, benar-benar menjelaskan banget nih apakah terkait atau enggak, apakah termasuk pelanggaran atau enggak. Nah, sebenarnya teman-teman sebelum aku mau nutup podcast aku ini, mau nutup dibaca ini, ada satu pertanyaan lagi yang aku pengen tanyain ke kalian. Dengan apa yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak cantik, Kak Alia sama Kak Meme, sebenarnya udah jelas banget nggak sih kalau semisal warga di El Fasher ini dikepung dan mereka terjebak oleh pengepungan di negara mereka, di wilayah Darfur itu. Nah, mereka karena dapat kepungan itu mereka nggak dapat bantuan, akses bantuan dibatasin, akses kemanusiaan dibatasin, ya kan? Bener-bener kayak krisis kemanusiaan, bahkan fasilitas kesehatan pun juga dibatasin sama mereka gitu. Nah, berarti kan ini udah jelas banget kan, seperti yang dijelaskan oleh Kak Mimi, Kak Alia sama Kak Lara, ini jelas banget kalau itu ada pelanggaran dari hukum humaniter internasional. Nah, pertanyaan aku yang terakhir, yang ini bisa dijawab oleh siapa aja dari kalian bertiga. Aku mau nanya nih Kak, dengan adanya hukum humaniter, dengan aturan-aturan dan penjelasan yang udah kalian kasih, nah di konflik di El Fasher ini, apakah peraturan yang sudah ada di hukum humaniter ini dianggap gagal atau sebenarnya ini bukan salah di hukumnya,
Tapi emang salah di merekanya, salah di aktor-aktornya yang emang mereka ini nggak ada kemauan untuk mengikuti hukum humaniter gitu. Ini yang aku pengen kepo banget nih, aku kepo banget dengan jawaban dari kakak-kakak cantik. Mungkin bisa dijelaskan gitu, mungkin bisa diawalin dari Kak Lala dulu kali ya, kalau misalnya bingung gitu. Oke teman-teman, jadi menurut aku ya, hukum humaniter internasional ini tidak gagal secara konsep, tapi dia itu kalah secara realitas politik dan ekonomi. Nah, di dalam aturan HAI itu kan sudah jelas ya teman-teman, kalau kita tuh harus melindungi warga sipil, tidak boleh menyerang infrastruktur umum seperti rumah sakit, atau pasar, atau lain-lainnya ya. Dan juga tidak boleh menggunakan kelaparan sebagai senjata. Namun dalam konteks ini, banyak sekali aktor-aktor yang memegang kekuasaan ini hanya akan mematuhi aturan tersebut jika ada insentif atau ancaman yang nyata seperti sanksi, itu mereka baru akan mematuhi. Nah, di Sudan sendiri khususnya El Fasher ini, kita tuh melihat ya situasi di mana biaya melanggar hukum itu sangat kecil, tapi keuntungan politik dan militer itu dianggap sangat besar. Nah, selama tidak ada mekanisme akuntabilitas yang tegas, mereka akan terus menguji batas. Nah, jadi menurut aku HHI ini bukan hanya problem di HAI aja, tapi problemnya juga di struktur internasional dan domestik yang belum mampu memaksa aktor-aktor ini untuk mematuhi aturan tersebut. Jadi HHI ini, hukum humaniter internasional ini tetap penting untuk ditegakkan, tapi dia butuh gigi untuk penegakan hukum dan untuk penekanan politik yang lebih serius. Begitu teman-teman. Oke, jadi menurut Kak Lala itu seperti itu ya. Kalau misalnya dari Kak Alia nih, dari sisi kemanusiaannya tuh dilihat dari di mana ya Kak, dari apanya gitu? Dari sisi kemanusiaan, buatku kasus El Fasher ini tuh selalu korbannya warga sipil, bukan elit politik ataupun komandan militer. Bayangin hidup di kota yang dikepung, setiap hari tuh ada suara tembakan kayak hal normal, makanan susah didapat, air susah, rumah sakit penuh. Dan kita tuh nggak tahu masih bisa hidup apa enggak besoknya. Dari kasus ini, hukum humaniter tuh penting, tapi terasa sangat jauh dan cuman kayak ada di dokumen internasional aja, karena kita tuh nggak bisa menegakkannya. Justru realitasnya sekejam ini, jadi tuh hukum humaniter tuh penting, karena kalau nggak ada moral dan hukum yang tegas, jadi tuh semua kayak dianggap normal gitu. Dan kasus El Fasher ini tuh, penyebutannya kayak pengepungan dan kerusuhan tuh pasti ada manusia yang hidupnya bener-bener hancur. Oke, jadi penjelasan dari kalian seperti itu. Ini terakhir, ini pertanyaan terakhir untuk Kak Meme ya. Ini di perspektif hukumnya, di hukum humaniter. Menurut Kak Meme, apakah Kak Meme ada rasa optimis nggak kira-kira dengan hukum humaniter di El Fasher gitu? Maksudnya melihat realistis yang terjadi saat ini, Kakak ada rasa optimis nggak atau kayak gimana tentang hukum humaniter yang ada di El Fasher? Kalau aku jujur setelah melihat kasus Sudan ini termasuk El Fasher, aku nggak bisa bilang hukum humaniter itu sepenuhnya gagal, tapi jelas sangat tertentang. Di satu sisi, norma hukum humaniter itu masih penting sebagai standar minimum kemanusiaan. Tanpa itu tidak ada bahasa hukum untuk untuk bisa kita pakai untuk menyebut sesuatu sebagai kejahatan perang atau pelanggaran serius. Tapi di sisi lain, kasus El Fasher menunjukkan bahwa norma tanpa penegakan hanya akan jadi dokumen moral yang gampang diabaikan. Aktor bersenjata akan menghitung tuh untung ruginya, dan kalau misalnya resiko hukumnya kecil pasti bakal dilanggar terus sama mereka. Nah, jadi menurutku panjarannya itu bukan HI itu percuma. Nah, seperti yang disampaikan tadi sama Mbak Lala ya, tapi HI itu butuh gigi, yang dimana pertama mekanismenya itu investigasi yang independen dan efektif. Yang kedua, pengadilannya itu bisa menjangkau pelaku meskipun mereka itu ketua politik ataupun pejabat bersenjata. Yang terakhir itu ada tekanan politik yang konsisten di negara-negara lain. Tapi kan yang seperti kita lihat juga di negara-negara lain juga ada yang beberapa itu tidak mengikuti hukum humaniter. Jadi itu penguatannya dalam hukum humaniter internasional itu belum sangat banget terjangkau di negara-negara lain. Nah, kita nih sebagai mahasiswa juga pasti sadar ya dengan hukum humaniter sama kasus Sudan ini jaraknya tuh sangat jauh. Dimana ideal hukum humaniter itu kemanusiaannya sangat tinggi, tapi untuk kasus El Fasher ini sangat jauh sekali. Kita sebagai generasi sekarang itu seharusnya memberikan jarak yang lebih kecil lagi antara ideal itu tadi sama kasus El Fasher. Jangan hanya menghafal pasal-pasal saja. Itu sih kalau dari aku. Oke teman-teman, di penghujung podcast ya, podcast di
Baca Discuss bareng Eca. Seperti biasa kita pasti akan menyimpulkan beberapa yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak cantik oleh narasumber kali ini teman-teman. Nah yang pertama nih aku udah ngetik banyak banget di sini teman-teman. Kesimpulan yang pertama dari pembahasan kita pada episode kali ini tuh, jadi di Elsevier itu menunjukkan teman-teman bahwa perang modern saat ini itu cari yang menang itu bukan soal dia menang di militer, tapi juga dilihat soal siapa yang paling banyak mengorbankan warga sipil. Dari penjelasan kakak-kakak cantik tadi. Yang kedua, yang udah dijelaskan oleh Kak Mimi tadi ya, Kak Rifkah, bahwasanya kalau hukum humaniter itu sebenarnya udah jelas banget loh mengatur tentang peperangan itu harus seperti apa. Dari yang tidak boleh menyerang rumah sakit, tidak boleh menyerang pihak medis, tidak boleh menggunakan metode kelaparan selama peperangan terjadi. Terus juga nggak boleh menyerang warga sipil teman-teman, nggak boleh kalau di humaniter itu. Terus juga tentang bantuan kemanusiaan, masyarakat di situ harus difasilitasi gitu. Itu di hukum humaniter. Di kesimpulan ketiga, tantangan utamanya adalah ini, penegakan dan kemauan politik. Konflik seperti ini itu bisa terjadi di lain tempat, gak cuma di Sudan aja teman-teman. Jadi kalau misalnya tanpa akuntabilitas, hal ini tuh pasti bisa banget terjadi, bisa keulang lagi. Kan gak mungkin gitu, maksudnya ya bukan gak mungkin sih, bisa kemungkinan terjadi di kota-kota lain ketika mereka melakukan peperangan. Oke teman-teman, sebagai mahasiswa tentunya kita nggak bisa dong menghentikan perang ya. Kita kan udah punya kewenangan apa-apa untuk menghentikan perang. Tapi sebagai mahasiswa yang baik, sebagai mahasiswa yang mengerti hukum humaniter, mengerti tentang peperangan segala macam, karena kita tidak bisa menghentikan perang, mungkin kita bisa membantu dengan cara kita bisa memahami, mengkritik, dan juga menyuarakan atas pelanggaran yang sudah terjadi ketika perang itu terjadi. Seperti kita menyuarakan krisis kemanusiaan yang terjadi di Elsevier menimpa warga sipil yang di sana. Itu menjadi salah satu hal yang bermanfaat teman-teman sebagai mahasiswa yang paham hukum humaniter internasional. Nah, teman-teman, sayang banget sampai di penghujung acara kayak MC ya, maksudnya sampai di penghujung podcast kita di episode ini yang pembahasannya berat banget menurut aku, dan emang kalian wajib banget tonton sampai akhir ya, karena ilmunya banyak, ilmu tentang humaniter, ilmu tentang gimana cara mahasiswa menanggapi konflik-konflik seperti ini, dan juga konflik yang ada di Sudan. Nah ini benar-benar ya ampun perlu banget dibahas. Buat kalian para mahasiswa wajib banget dengerin sampai akhir. Oke, terima kasih kepada ketiga narasumber cantik-cantik aku, Kak Lala, Kak Mimi, dan Kak Alga yang udah menyempatkan waktu kalian untuk ikut podcast dibaca di episode kali ini. Aku benar-benar sangat berterima kasih. Tanpa kalian aku nggak bisa nih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang barusan aku lontarkan lalu aku tanyakan ke kalian. Tanpa kalian aku nggak dapet ilmu baru, aku nggak dapet pengetahuan baru tentang Elsevier ini, dan aku yakin penonton-penonton juga sangat berterima kasih ke kalian karena penjelasannya sangat baik, terus juga informasinya tuh lengkap, itu keren banget menurut aku. Jadi terima kasih buat kalian narasumber cantik aku, narasumber yang pinter-pinter. Tolong bagi ilmu lebih banyak lagi di episode selanjutnya atau di episode dimanapun. Sekian dari podcast aku, podcast dibaca, Discuss bareng Eca. Habis ini enaknya kita bahas apa lagi ya teman-teman? Bye-bye.